Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Haji Anton Saragih dan Rospita Sitorus jalin silaturahmi dengan masyarakat Simalungun. Polres Pelabuhan Belawan bongkar sindikat perdagangan manusia di Pijat Plus Plus. Ratusan ASN di Kota Tebing Tinggi abaikan protokol kesehatan saat jalani rapid test. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus melakukan kunjungan silaturahmi dan menyapa masyarakat di Nagori Silakidir, Kecamatan Huta Bayu Raja. Kunjungan ini disambut baik oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat saat melaksanakan gotong royong perbaikan jalan. Masyarakat Nagori Silakidir, Kecamatan Huta Bayu Raja menyambut baik atas kunjungan dari pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus pada Senin siang 3 Agustus 2020. Kunjungan ini sebagai upaya menjalin silaturahmi dan menyapa masyarakat Nagori Silakidir saat melakukan gotong royong perbaikan jalan utama penghubung antar Nagori menuju Talang Bayu dan Syah Kuda Bayu. Kunjungan mereka disambut oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat ditandai dengan sambutan hangat sekaligus diskusi terkait pembangunan di Kabupaten Simalungun ke depannya. Menjelang pelaksanaan Pilkada Simalungun September 2020 mendatang, masyarakat memberikan dukungan penuh kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus, agar bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Simalungun dengan mengusung slogan Semangat Baru Simalungun. Kami dari Nagori Silakidir mengucapkan selamat datang kehadiran daripada Bapak Haji Anton Saragih dengan sebagai calon Bupati Kabupaten Simalungun dengan calon wakil Bupati Simalungun yaitu Ibu Insinyur Rospita Sitorus. Maka acara ini kami laksanakan dengan sistem silaturahmi, saling mengikat dan memberi kasih. Semoga ke depan mereka bisa berhasil. Berkat Tuhan, terkabul cita-cita mereka. Dan kami bangga dari Nagori Silakidir, turut untuk mensyukuri segala pertemuan ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, amin. Harapannya Pak, apabila mereka nanti duduk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, kami mengharapkan bahwa Nagori Silakidir itu adalah menjadi suatu prioritas yang harus diperhatikan oleh Bapak Bupati Simalungun. Kira-kira demikian, maka dengan ini kami ucapkan terima kasih. Pembangunan jalan ini Pak. Ya, dan sekaligus kehadiran mereka adalah dalam keadaan kegiatan gotong royong dari masyarakat Nagori Silakidir sebagai penghubung antara Nagori Silakidir dengan Nagori Kampung Talang Bayu. Maka dengan ini kami merasa bangga karena Bapak itu memberikan kesempatan kehadiran pertemuan kami dalam saat waktu perbaikan gotong royong jalan pintas atau jalan penghubung dari kedua Nagori. Setelah selesai bertemu masyarakat, kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah sholat zuhur bersama tokoh agama di Nagori Raja Maligas. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, kondisi istri dari Dr. Andika Kesuma Putra, dokter paru yang meninggal setelah terpapar COVID-19 sudah semakin membaik. Dr. Desi Amelia kini sudah pulang ke rumah dan menjalani isolasi mandiri. Dr. Desi Amelia, istri dari Dr. Andika Kesuma Putra, dokter paru yang meninggal dunia dengan status positif COVID-19 di Rumah Sakit Columbia Asia Medan, kondisinya kini sudah semakin membaik. Sebelumnya Dr. Desi Amelia yang merupakan dokter spesialis kejiwaan, dinyatakan positif COVID-19 bersama dengan suaminya dan menjalani isolasi di Rumah Sakit Columbia Asia Medan selama 2 minggu. Jubir Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Medan, Dr. Mardohar Tambunan mengatakan, saat ini istri dari Dr. Andika tersebut sudah pulang ke rumah dan sedang menjalani isolasi mandiri. Kondisinya sudah semakin membaik sehingga pihak rumah sakit memperbolehkan untuk pulang dan melakukan isolasi mandiri sembari menunggu hasil swab test. Kita tahu juga istri beliau juga ternyata juga terpapar positif COVID ya.
alhamdulillah sudah kembali ke rumah, ya, sudah isolasi di rumah. Tapi ya bagaimanapun kita tidak bisa banyak ya bercerita karena memang ibu itu masih situasi berduka. Jadi halam-halum teman-teman ya, karena memang mungkin kita tidak bisa banyak berkoordinasi. Dan beliau sudah ada di rumah, bukan lagi di rumah sakit Columbia. Demikian. Untuk statusnya Pak, apakah masih positif atau gimana tuh Pak? Saya belum tahu apakah dia masih positif atau tidak, tapi kalau sudah ke isolasi berarti biasanya itu menunggu proses penyembuhan. Dalam kata arti proses penyembuhan, kita sudah mengikuti sekarang arahan baru revisi 5 KM 413 ya, bahwa mungkin sekali di swab dengan gejala yang gimana biasanya nanti langsung dianggap sembuh ya. Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara sendiri mencatat saat ini sudah ada sebanyak 9 orang dokter di Sumatera Utara yang meninggal dunia terpapar COVID-19. Terdiri dari 6 orang dokter spesialis dan 3 orang dokter umum. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara memastikan sudah 9 dokter di Sumatera Utara meninggal dunia akibat terpapar COVID-19, termasuk dokter spesialis paru yang meninggal pada Sabtu 1 Agustus kemarin, berstatus positif COVID-19 dengan gejala berat. Dr. Andika merupakan dokter ke-9 di Sumatera Utara yang meninggal selama pandemi COVID-19. Sementara sejumlah dokter yang merupakan tim penanganan COVID-19 pada sejumlah rumah sakit juga dinyatakan positif terpapar COVID-19. Terkait jumlah dokter yang terpapar COVID-19 dan saat ini masih dirawat, Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara tidak mendapatkan data yang akurat, termasuk dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari kalangan sejawat, sedikitnya 6 dokter dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Dr. Andika merupakan salah satu relawan yang ditugaskan pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Rumah Sakit Darurat COVID-19 GL Tobing Tanjung Merawa selama 2 bulan lebih. Selain itu, Dr. Andika kembali aktif praktik di beberapa rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah. Benar apa adanya, dinyatakan bahwa dari pelayanan rumah sakit Columbia nyatakan bahwa itu COVID, dan itu diikuti dengan terpaparnya juga keluarganya, dan ada hasil pemeriksaan menunjukkan itu positif. Kondisinya menurun setelah beberapa hari dirawat, dan kita akui bahwa kekuatan tubuh yang tidak optimal itu juga akan menyebabkan ketidakmampuan tubuh untuk mengatasinya. Akhirnya sejauh kita itu dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Terkait klaster-klaster penyebaran COVID-19 di rumah sakit, saat ini Ikatan Dokter Indonesia masih melakukan tracking kepada para dokter yang dinyatakan terpapar COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Polres Pelabuhan Belawan bongkar sindikat perdagangan manusia di Pijat Plus Plus. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan Senin siang berhasil menangkap seorang pria diduga mucikari. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti alat kontrasepsi di tempat Pijat Plus Plus di Medan, Sumatera Utara. Seorang pelaku diduga mucikari bernama APA, warga Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, ditetapkan menjadi tersangka setelah terbukti mempekerjakan gadis di bawah umur di salah satu Pijat Plus Plus di kawasan Jalan Haji Hanif, Kecamatan Percut, Sumatera Utara. Tersangka diamankan setelah seorang ibu rumah tangga bersama warga menangkap pelaku saat akan menjemput salah seorang anak gadis di Medan Labuhan untuk dijadikan pekerja di lokasi pijat. Setelah dilakukan pengembangan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, 1 buah spanduk lulur bertuliskan mawar, 10 saset alat kontrasepsi, 2 buah celana dalam wanita, tablet khusus wanita, tisu hingga spray dari lokasi pijat.
Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan mengatakan, terbongkarnya kasus mempekerjakan anak di bawah umur berkat dari salah satu warga yang anaknya menjadi korban. Kemudian petugas kepolisian berhasil menangkap seorang mucikari. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti dari salah satu pijat plus-plus. Di awalnya terbongkar di mana adanya kecurigaan beberapa orang tua dari anak-anak yang mana si anak tidak kunjung pulang dalam waktu beberapa hari. Kemudian berdasarkan informasi inilah akhirnya dari personil Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang ada di TKP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam mendekam 12 tahun penjara karena melanggar pasal 76 Junto pasal 88 Undang-Undang tahun 2016 tentang perlindungan anak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pelaku spesialis pembobol rumah ditembak Resmo Polsek Deli Tua. Aksi tersangka berhasil terekam kamera CCTV, pelaku yang merupakan residivis kasus narkoba. Inilah rekaman CCTV tersangka KG keluar dari jendela dengan membawa barang berharga usai membobol rumah warga bernama Marvin Tarigan. Dengan santai pelaku yang merupakan residivis kasus narkoba meninggalkan rumah korban menuju lahan kosong yang berada di samping rumah warga. Pelaku yang merupakan warga Jalan Jamin Ginting Simpang Gardu Gang Ginting Medan ditangkap petugas di kedai kopi di kawasan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas terpaksa menembak kaki tersangka karena berusaha kabur saat disergap. Kanit Reskrim Polsek Deli Tua Ibtu Immanuel Ginting mengatakan, tersangka masuk ke rumah korban dari jendela rumah dengan cara merusak kunci dengan menggunakan obeng. Setelah masuk ke dalam rumah yang saat itu penghuninya tidak di rumah, tersangka membawa kabur perhiasan, kamera dan 2 lensa teropong serta surat-surat berharga. Pelaku masuk dengan merusak jendela daripada korban dan langsung masuk dan mengobrak-abrik dan mengambil barang milik korban. Dan ini kita lakukan setelah adanya laporan pada 27 Juli bahwa salah satu rumah warga di wilayah hukum kita dibongkar oleh pelaku. Dan kita langsung lakukan cek dan olah TKP, dan dari hasil kamera pengintai atau CCTV kita identifikasi satu orang pelaku. Tidak membutuhkan waktu lama, kita melakukan pengejaran tanggal 1 Agustus, pelaku berhasil kita tangkap. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 4 terdakwa yang terlibat atas pembunuhan sadis terhadap 2 orang pria, Maraden Sianipar dan mertua Parasian Siregar, yang jasadnya ditemukan warga di dalam parit di kawasan hutan milik negara Seibrombang, divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat seumur hidup. Keempat terdakwa yang terlibat masing-masing Janti Katimin Hutahayan sebagai otak pelaku, Sabar Hutapea, Daniel Sianturi, dan Victor Situmorang sebagai pelaku eksekusi pembunuhan, dijatuhi hukuman dan divonis Majelis Hakim yang dipimpin Denny Albar seumur hidup di PN Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya otak pelaku pembunuhan dituntut oleh jaksa seumur hidup. Sementara 3 pelaku pembunuhan dituntut masing-masing dengan 20 tahun penjara. Menyikapi atas putusan hakim tersebut, 2 orang penasehat hukum keempat terdakwa langsung menyatakan banding atas putusan hakim tersebut. Sementara Rawatan Manik selaku jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut menyebutkan, pihaknya menyikapi vonis ini dengan memanfaatkan waktu 1 minggu untuk berpikir sebelum nantinya mengambil sikap untuk terima atau melakukan upaya banding. Dapat kita jelaskan itu terhadap putusan atas nama Janti Katimin Sianturi itu telah diputus seumur hidup, itu sesuai dengan tuntutan kita. Namun terhadap Sabar, Hutapea dan kawan-kawan itu yang kita tuntut dalam selama 20 tahun telah diputus juga selama seumur hidup.
Sementara Juspi Naraya Boru Simamora yang merupakan istri dari korban Maraden Sianipar merasa puas dan berharap putusan ini tidak lagi berubah. Mudah-mudahan dipertahankan dan tetap seumur hidup, jangan ada lagi perubahan. Berarti puas Bu ya dengan hasil putusan ini ya? Dengan hasil putusan ini puas? Sebenarnya tidak ada lagi yang ikut di hati. Si hari ini harus dapat, itu ya otaknya semuanya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evalina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ratusan ASN di pemerintahan Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara menjalani rapid test. Hal ini dilakukan karena adanya ditemukan beberapa ASN dinyatakan positif COVID-19. Namun sangat disayangkan saat rapid test para ASN malah mengabaikan protokol kesehatan. Beginilah para ASN di pemerintahan Kota Tebing Tinggi. Saat dilakukan rapid test, mereka terlihat tidak melakukan physical distancing, hingga Kadis Kesehatan yang juga juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi harus beberapa kali membubarkan kerumunan para ASN. Rapid test dilakukan di beberapa titik di perkantoran Balai Kota Tebing Tinggi. Rapid test dilakukan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di areal perkantoran Wali Kota Tebing Tinggi. Karena saat ini perkantoran sudah menjadi klaster penyebaran COVID-19. Rapid massal hari ini sengaja kita laksanakan dan ini sifatnya mendadak. Ini yang paling utama untuk upaya kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di klaster perkantoran sekarang. Karena dari data-data kita sekarang ini, baik di Tebing Tinggi khususnya maupun di beberapa daerah, perkantoran-perkantoran sudah mulai menjadi klaster penyebaran COVID-19. Jadi oleh karena itu pada hari ini kita coba rapid di Balai Kota ini dulu. Nanti menyusul kita juga akan rapid di dinas-dinas yang lain. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengatakan, saat ini di Kota Tebing Tinggi ada total 28 terkonfirmasi positif dan saat ini sedang dilakukan perawatan di beberapa rumah sakit. Ya, terima kasih. Dapat kami laporkan di sini pada tanggal 3 Agustus ini. Tadi pagi juga kita baru menemukan satu penderita baru lagi dengan terkonfirmasi positif COVID. Jadi total kita hari ini 28 yang sedang kita rawat, 4 meninggal, 7 sudah sembuh. Jadi totalnya 39 ada total di Kota Tebing Tinggi ini. Di Sekretariat Pemerintah Kota dilaksanakan uji rapid test. Alhamdulillah animo cukup tinggi. Kami berharap kita berdoa bersama mudah-mudahan sekretariat ini dalam kondisi yang baik, tidak ada yang terpapar COVID-19. Dari 200 ASN yang dilakukan rapid test cepat, 3 dinyatakan reaktif dan langsung dilakukan swab. Alex Garingging melaporkan untuk Evalina TV. Sementara itu pemirsa, angka kasus positif COVID-19 di Kota Tangerang meningkat di pekan ke-21 penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah mencatat ada penambahan 40 kasus baru yang berasal dari klaster perkantoran di Jakarta. Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah mengatakan, penambahan kasus baru COVID-19 di Kota Tangerang disebabkan klaster perkantoran yang ada di Jakarta. Sebanyak 15 kasus baru dari 40 kasus di Kota Tangerang berasal dari warga Kota Tangerang yang bekerja di Jakarta. Arif menjelaskan akibat dari penambahan kasus baru tersebut, positivity rate COVID-19 di Kota Tangerang meningkat dari 0,1% menjadi 3,9%.
Wali Kota Tangerang meminta kepada warganya untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan saat bekerja dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Pengelola perkantoran juga harus memperhatikan ventilasi udara di ruangan kerja. Hal ini disampaikan Arif di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Senin 3 Agustus. Dan kami juga sudah memberikan surat edaran untuk perkantoran, ya, seluruh perkantoran, baik yang instansi pemerintah maupun yang swasta, ya, dan lain sebagainya, agar memperhatikan ventilasi ruangan, begitu ya, untuk menghindari terjadinya klaster perkantoran di wilayah Kota Tangerang. Berdasarkan data terbaru, kasus positif di Kota Tangerang mencapai 590 kasus. Dari kasus tersebut, angka kesembuhan mencapai 83% atau 482 orang sembuh. Sementara itu, 36 orang meninggal dunia dan 70 pasien masih dalam perawatan. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.